Baik, selanjutnya kita lanjutkan materi ke bab 2, yaitu mengenai manajemen kurikulum. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu materinya mengenai pengertian manajemen kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang tertentu. Untuk memahami dari manajemen kurikulum ini dan pembelajaran, dapat kita uraikan maknanya itu yaitu manajemen dan kurikulum. Manajemen merupakan suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi, dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu. Sedangkan untuk kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk sebagai pedomannya. Kemudian ada juga materi kedua yaitu tentang ruang lingkup manajemen kurikulum, di mana manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi ada perencanaan, pengorganisasian, atau pelaksanaan dan evaluasi kurikulum. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum, yang mana prinsip ini ada produktivitas, ada demokratisasi, kooperatif, dan efektif dan efisiensi. Kemudian untuk mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian terakhir yaitu ada proses manajemen kurikulum. Selain prinsip-prinsip tersebut, juga perlu dipertimbangkan kebijakan pada pemerintah maupun Departemen Pendidikan Nasional. Dalam penyelenggaraan program kebijakan penerapan manajemen berbasis sekolah, kebijakan penerapan KTSP, keputusan dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan lembaga pendidikan atau jenis atau jenjang sekolah yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada konsep dasar kurikulum berbasis KTSP. KTSP merupakan upaya untuk menyempurnakan kurikulum agar lebih familiar dengan guru, karena mereka banyak dilibatkan, diharapkan memiliki tanggung jawab yang memadai. Yang mana KTSP ini merupakan operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikannya. Kemudian ada juga materi selanjutnya yaitu mengenai macam-macam kurikulum. Yang pertama di sini ada rencana pelajaran tahun 1947, kemudian ada rencana pelajaran 1952, kemudian ada juga pada tahun 1964, kemudian ada pula kurikulum 1968, selanjutnya pada tahun kurikulum 1975, dan ada juga kurikulum 1984. Kemudian ada juga kurikulum 1994, kemudian ada juga kurikulum 2004, ada juga kurikulum 2006, dan ada juga terakhir kurikulum K13. Nah, selanjutnya ada juga manajemen kurikulum, di mana manajemen kurikulum ini saling berkaitan satu sama lain dalam suatu pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu profil sekolah atau struktur kurikulum dan keunggulan kurikulum sekolah. Pengembangan muatan lokal atau pengembangan muatan lokal atau pengembangan karakter atau model pembelajarannya. Nah, dapat saya disimpulkan di sini yaitu kurikulum seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha yang bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pengajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkannya kualitas interaksi belajar mengajar.